Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tafakira dengan NIM 2252238. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis sistem rantai pasok pada UMKM SS Floris. Berikut merupakan outline yang ada pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu tujuan dan metodologi penelitian, yang ketiga ada profil UMKM, yang keempat ada sistem rantai pasok UMKM, yang kelima ada analisis kinerja dan rantai pasok, yang keenam yaitu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, dan yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Pertama adalah latar belakang. UMKM memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di sektor floris. ES Floris adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang floris yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer 14 Sleman sejak tahun 2017. Mereka menyediakan rangkaian bunga segar maupun sintetis sesuai dengan pesanan pelanggan. Namun, dalam operasionalnya, SS Floris menghadapi beberapa tantangan pada sistem rantai pasok, seperti keterlambatan bahan baku, pencatatan stok yang masih manual, hingga lambatnya respon terhadap pelanggan. Untuk itu, analisis rantai pasok sangat diperlukan agar SS Floris dapat memiliki sistem yang efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap permintaan pasar. Selanjutnya adalah tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah menganalisis alur rantai pasok SS Floris dari pengadaan hingga ke konsumen akhir. Yang kedua itu mengevaluasi kinerja rantai pasok berdasarkan lead time, biaya, ketepatan pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing berdasarkan prinsip SCM. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara dengan pemilik dan staf. Tujuannya untuk memahami alur rantai pasok dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah profil UMKM. SS Floris adalah UMKM Floris yang berdiri sejak tahun 2017 di Sleman, Yogyakarta. Usaha ini memproduksi dan menjual rangkaian bunga segar maupun sintetis, baik secara stok maupun pesanan khusus. Dengan 5 karyawan, SS Floris melayani pelanggan dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa dan masyarakat sekitar. Produk dipasarkan melalui toko langsung ataupun online seperti WhatsApp dan Instagram, dan dapat dikirim menggunakan layanan ojek online. Selanjutnya adalah sistem rantai pasok. Rantai pasok SS Floris dimulai dari pemasok bunga segar yang berasal dari petani atau distributor lokal, serta bahan pendukung yang dibeli melalui marketplace. Yang kedua yaitu proses produksi, dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan maupun untuk stok toko. Yang ketiga distribusi, yang dapat dikirim melalui pesanan online atau dibeli langsung di toko. Yang keempat adalah pesanan sampai di pelanggan, di mana pelanggan SS Floris terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, dan keluarga untuk berbagai keperluan. Gambar ini merupakan flowchart dari sistem rantai pasok yang ada pada UMKM SS Floris. Selanjutnya adalah analisis kinerja rantai pasok. Analisis kinerja rantai pasok ini indikatornya terdapat 5 indikator. Yang pertama yaitu lead time pengadaan bahan baku. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa bahan pendukung masih sering terlambat karena bergantung pada ekspedisi. Yang kedua ada waktu proses produksi. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa waktu proses produksi belum fleksibel, apalagi pada saat peak season, sehingga terjadi keterlambatan pesanan. Yang ketiga yaitu biaya penyimpanan inventory. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa karena pencatatan yang manual tadi, sehingga penyimpanan berisiko berlebih atau kekurangan stok. Yang keempat adalah ketepatan waktu pengiriman. Ketepatan waktu pengiriman ini tergantung dari koordinasi antara produksi, admin, dan juga pengiriman atau driver ojek online. Yang terakhir adalah tingkat kepuasan pelanggan, di mana untuk tingkat kepuasan pelanggan ini tinggi untuk produk namun rendah untuk
pelayanan atau respon admin. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu ketergantungan pada satu pemasok tanpa adanya alternatif. Yang kedua, pencatatan stok yang manual sehingga menyulitkan untuk pemantauan stok secara real time. Yang ketiga, tidak adanya standar waktu produksi sehingga menyebabkan ketidakefisienan saat pesanan banyak. Yang keempat, tidak adanya pembagian pekerja untuk menangani pesanan online ataupun offline, sehingga respon admin lambat untuk pelanggan. Dan yang terakhir adalah koordinasi internal eksternal yang belum optimal, karena komunikasi antara admin, tim produksi, dan juga kurir yang belum optimal sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman. Selanjutnya adalah rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi untuk penelitian ini yaitu, yang pertama, dengan menambahkan pemasok alternatif untuk mengurangi risiko keterlambatan. Yang kedua, gunakan sistem digital untuk pencatatan stok agar lebih efisien. Yang ketiga, menerapkan SOP dan jadwal produksi untuk menghindari keterlambatan. Yang keempat, membagi tugas antara admin online dan offline untuk mempercepat layanan. Yang kelima, meningkatkan koordinasi tim dengan grup WhatsApp atau status pesanan. Kesimpulannya, berdasarkan tujuan didapatkan 3 kesimpulan, yaitu rantai pasok SS Flores mencakup pengadaan bahan produksi, finishing, dan distribusi dengan peran yang saling terkait antar aktor tersebut. Yang kedua, evaluasi menunjukkan masalah pada keterlambatan bahan pendukung, kurang adaptif saat sibuk, dan juga risiko kerusakan pengiriman kurang tepat waktu, dan juga respon admin yang lambat. Yang ketiga adalah solusi yang meliputi digitalisasi, diversifikasi supplier, SOP produksi, pembagian tugas admin, dan peningkatan koordinasi tim. Berikut merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.